Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Agung Saputra, NIM 1203800098. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas manajemen desain tugas ketiga. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari soal cerita yang ceritanya yaitu seseorang investor mempercayai saya untuk membangun sebuah bisnis sesuai dengan keahlian dan Anda dibekali modal kapital 10 juta rupiah. Anda memiliki satu orang yang terampil dan dua tenaga kerja tidak terampil lulusan SMK magang yang siap bekerja untuk tidak dibayar dalam bulan pertama. Dan yang Anda memiliki akses untuk menggunakan ruangan bebas sewa berukuran 5 kali 10 meter. Dan soal pertama yaitu, jelaskan rencana Anda di 3 bulan pertama. Bulan pertama, saya akan mencari channel untuk memasarkan produk-produk saya. Terus menggunakan sekitar 70% uang yang telah diberikan untuk membuat perencanaan, survei, dan membuka pelatihan. Lalu di bulan kedua sudah mulai membuat produknya karena sudah mulai buka channel untuk menjual produk. Jadi sudah bisa mulai menjual produk untuk dijual sehingga sudah ada pemasukan dan gaji juga sudah bisa diberikan. Dan untuk bulan ketiga mulai mempromosikan channel dari perusahaan yang saya jalani ini untuk membesar jaringan dan mendapatkan keuntungan. Dan soal yang kedua adalah apa yang Anda lakukan agar dapat memaksimalkan ke seluruh SDM, modal, dan ruangan yang Anda miliki? Yaitu membagi tugas kepada para karyawan, memberikan pelatihan pada jadwal tertentu untuk meningkatkan skills mereka agar berguna bagi perusahaan. Karena saya membangun perusahaan ilustrasi, maka saya membeli komputer, pentab, dan alat-alat lain yang dibutuhkan dalam membuat ilustrasi digital. Selanjutnya, apa cara yang Anda tempuh agar memiliki apa cara yang Anda tempuh agar memiliki SDM yang berguna dan memiliki keterampilan sehingga mendukung bisnis Anda? Dengan mengajak mereka untuk pelatihan dan mungkin bisnis lapangan atau sampingan yang kiranya tidak memberatkan, yang juga berguna untuk meningkatkan skill mereka. Namun kita juga perlu yang namanya refreshing agar otak kita lebih fresh dan juga mempererat hubungan sama tim sehingga mereka juga akan nyaman dengan kita dan juga nyaman bekerja dengan kita. Dan soal selanjutnya, bagaimana cara Anda agar dapat menemukan partner atau karyawan yang baik? Itu dapat dilihat dari skill, loyalitas, dan kegigihan mereka. Mungkin saja mereka memiliki skill yang sangat bagus, tapi mereka kurang tekun atau juga kurang lawyer. Itu juga kekurangan bagi mereka. Apa mungkin kebalikannya, mereka bersifat loyal namun memiliki skill yang kurang bagus. Itu juga jadi kesulitan bagi mereka dan juga bagi perusahaan. Namun jika mereka tekun dalam meningkatkan skill dalam pelatihan, itu akan menjadi nilai plus buat mereka. Atau mungkin mereka punya kelebihan lain seperti pandai membuat ide, pandai menyelesaikan persoalan, dan sebagainya. Itu juga kan menjadi pertimbangan buat kami juga akan mempertahankannya. Dan selanjutnya, apa strategi Anda agar minimal produk Anda diketahui oleh setidaknya 10.000 orang dalam waktu 1 bulan? Apa strategi Anda agar minimal produk Anda diketahui oleh setidaknya 10.000 orang dalam waktu 1 bulan? Saya akan mempromosikan lewat sosial media, teman-teman, saudara, dan mengikuti event-event yang seperti pameran dan sebagainya untuk mengenali produk dan perusahaan yang telah dibuat. Di sisi lain, kami juga sudah memiliki channel yang siap membantu mempromosikan jika nasib kami bagus, tentu tujuan tersebut akan tercapai. Soal selanjutnya yaitu apa yang Anda lakukan untuk dapat membangun rasa nyaman karyawan? Yaitu memberikan tugas yang tidak terlalu membebani karyawan. Diusahakan setiap karyawan menanggung beban tugas yang sama sehingga tidak ada yang lebih banyak menanggung bebannya tersendiri. Lalu memberikan upah yang sesuai dengan apa yang mereka jalankan. Selain itu, kita juga harus bisa menjalin komunikasi yang baik karena jika ingin bekerja berjalan dengan baik harus dimulai dengan komunikasi dan hubungan yang baik. Selanjutnya, apa yang Anda lakukan untuk dapat membangun rasa hormat dari karyawan? Tentu saja harus tegas namun sesuai takarannya. Kita harus tegas namun harus bisa memberi arahan yang baik agar tidak menimbulkan rasa benci atau sakit hati saat memberikan masukan kepada karyawan yang lalai. Namun saat di luar pekerjaan, saya akan menjadi diri sendiri yang friendly pada siapapun. Kayak kita juga harus bisa mengerti di mana waktu serius dan di mana waktu yang main. Selanjutnya, apa yang Anda lakukan untuk membangun sikap inisiatif karyawan? Itu memberi contoh yang baik agar mereka memiliki inisiatif dan juga dapat meniru. Kita juga harus saling menanyakan ke mereka jika ada kendala yang tidak bisa dilakukan sendiri. Harus inisiatif, sering bertanya karena di situ juga saya siap membantu sesuai apa yang saya tahu. Selanjutnya, apa yang Anda lakukan untuk dapat membangun loyalitas karyawan kepada Anda? Ya, dengan refreshing barang seperti jalan-jalan, makan bersama, outbound dan sebagainya pada saat libur dan juga sudah tidak ada kerjaan yang harus diselesaikan. Dan soal selanjutnya yaitu apa yang Anda lakukan ketika seorang karyawan melakukan fatal yang merugikan perusahaan, namun di satu sisi adalah karyawan yang memiliki rekam jejak yang baik.
Jawaban saya adalah tentu saja harus mengevaluasi apakah kesalahan tersebut masih dapat diperbaiki atau tidak. Namun jika ia sering melakukan kesalahan sampai berulang kali, tentu saja itu sudah sangat fatal dan akan menjadi pertimbangan apakah karyawan tersebut masih layak dipertahankan atau tidak. Dan tentu saja dengan syarat-syarat tertentu. Soal selanjutnya, apa yang Anda lakukan ketika seorang karyawan memiliki karakter yang buruk kepada orang lain? Namun secara individu memiliki skill yang sangat menguntungkan dan dibutuhkan bagi perusahaan. Tentu saja saya akan membijakkan empat mata dengannya dan juga mengevaluasi. Mungkin juga saya akan memasukkan ke tim yang membuat mereka nyaman sehingga akan mengurangi setidaknya menghilangkan karakter buruknya pada orang lain saat bekerja. Soal selanjutnya, apakah menurut Anda gonta-ganti karyawan itu baik bagi refreshment SDM? Menurut saya tidak, karena itu juga akan menjadi kesulitan bagi perusahaan jika mengerjakan orang baru, seperti mulai dari nol lagi. Misalkan seperti kita harus menilai lagi orang baru itu loyal atau tidak, terus apakah bisa beradaptasi dengan perusahaan, dan apakah skill dia cocok itu menempati posisi yang kosong di perusahaan. Saya lebih suka mempertahankan karyawan lama karena mereka yang lebih paham tentang manajemen perusahaan, sudah memiliki chemistry dalam kerja tim, dan sudah tangkap akan pekerjaan yang saya pegang. Dan itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.